Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Dwi Asnanto, NIM 2021 000008, Prodi PAI semester 7. Kali ini akan menyampaikan tugas UTS mengenai pengembangan kurikulum. Tugas pembahasannya adalah sebutkan tantangan utama dalam pengembangan kurikulum di era digital ini. Mulai dengan pendahuluan, era digital telah mengubah cara kita hidup, berinteraksi, bekerja, dan belajar. Teknologi informasi dan komunikasi telah meresapi hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan. Kurikulum sebagai pedoman utama dalam pendidikan yang menentukan apa, bagaimana, dan mengapa siswa belajar. Di era digital yang terus berkembang, pengembangan kurikulum menghadapi tantangan yang unik, sehingga kurikulum harus beradaptasi dengan perubahan ini. Tantangan yang dihadapi, yang pertama adalah kesenjangan internet. Meskipun teknologi digital telah mengubah cara belajar, tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat dan konektivitas internet. Ketidaksetaraan ini menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Menurut data BPS tahun 2022, persentase penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet berdasarkan provinsi masih mengalami kesenjangan yang cukup besar. Untuk pengakses tertinggi, Provinsi DKI Jakarta 84,65%. Sementara yang terendah adalah Provinsi Papua yang hanya sekitar 26,32%. Pengembang kurikulum perlu memikirkan cara untuk memastikan bahwa kurikulum yang dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk yang kurang mampu dan mereka yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Tantangan yang kedua adalah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi digital yang cepat adalah salah satu tantangan utama dalam pengembangan kurikulum saat ini. Inovasi terus muncul seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan pembelajaran mesin. Guru dan pengembang kurikulum harus terus memperbarui materi pembelajaran untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan yang relevan dan keterampilan yang diperlukan dalam dunia digital. Yang ketiga adalah kemampuan pengajar. Pengajar perlu mengembangkan keterampilan digital mereka agar dapat mengajar dengan efektif dalam era digital ini. Mereka harus memahami bagaimana menggunakan alat dan sumber daya digital dalam pengajaran mereka, serta bagaimana mendukung siswa dalam mengembangkan literasi digital mereka. Pengembangan profesional berkelanjutan bagi pengajar adalah sangat penting. Tantangan yang keempat adalah integrasi etika digital dengan kurikulum. Pendidikan di era digital juga harus mencakup pembelajaran etika digital, perlindungan privasi, dan kesadaran terhadap risiko online. Pengembangan kurikulum perlu memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memahami bagaimana menggunakan teknologi secara etis dan aman. Selanjutnya, untuk pemecahan masalah. Yang pertama adalah dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk keterbatasan akses teknologi, kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan lembaga pendidikan, serta dengan sektor swasta sangat diperlukan. Program pemerintah dalam lembaga pendidikan harus memprioritaskan akses teknologi yang setara untuk semua siswa, seperti penyediaan perangkat keras dan akses internet, serta pemberian bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Yang kedua, fleksibilitas dalam kurikulum adalah kunci. Pengembang kurikulum perlu memperbarui kurikulum secara berkala dan terbuka terhadap perubahan, dan harus melibatkan praktisi industri dan para ahli dalam merancang kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, pelatihan untuk pendidik adalah sangat penting.
Program pelatihan yang berkelanjutan dan berfokus pada integrasi teknologi dalam pembelajaran harus disediakan. Selain itu, menciptakan ruang bagi pendidik untuk berbagi pengalaman dan sumber daya juga dapat mempercepat proses adaptasi. Yang keempat, memasukkan aspek-aspek tentang keamanan online, privasi data, sumber informasi, dan perilaku etis dalam dunia digital ke dalam aspek kurikulum. Sehingga peserta didik menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan menjaga etika digital. Kesimpulan yang kita bisa dapat, kurikulum harus terus diperbaharui dan dikembangkan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan di era digital saat ini. Selanjutnya, pengembangan kurikulum di era digital bukan tugas yang mudah. Tetapi dengan kerjasama, investasi, dan kesadaran akan kebutuhan perubahan, pendidikan dapat tetap relevan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan. Demikian tugas yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.